yang kami hormatin Dr. Farhana dan TTTT juga teman-teman semua. Terima kasih telah hadir dalam vitamin, yaitu Visit Doctor to Medical Students Career Information. Tentunya terima kasih juga kepada Dr. Farhana yang telah berkenan untuk menyisihkan waktunya untuk wawancara hari ini. Nah, kami berharap dengan diadakannya vitamin ini, kami sebagai mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dapat menambah ilmu melalui sharing session pengalaman yang dimiliki oleh Dr. Farhana Nariswari Windana. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alifa yang akan memandu acara vitamin hari ini dengan tema yang tentunya sangat inspiratif. Sebelum mulai wawancara hari ini, langkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah usai, namun dapat dicukupkan. Nah, baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan membacakan CV dari dokter terlebih dahulu. Mungkin bagi teman, boleh untuk menampilkan CV-nya. Beliau adalah Dr. Farhana Nariswari. Beliau merupakan dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Beliau pernah mengikuti program tahun AFS di Italia. Beliau juga menjadi delegasi Indonesia di Komisi Kependudukan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Beliau juga pernah menyabet juara 1 Putra-Putri Padjadjaran atau Duta Mahasiswa Universitas Padjadjaran pada tahun 2018. Nah, hingga menjadi 5 besar pembicara terbaik kejuaraan debat nasional AMSA Indonesia tahun 2018. Pada tahun 2019 lalu, Dr. Farhana juga mendapatkan gelar Mojang Pinilih Kota Bandung dalam konteks Mojang Jajaka. Kemudian pada tahun lalu, 2022, beliau menempati posisi runner-up 1 Putri Indonesia Jawa Barat tahun 2022. Tahun ini, Dr. Farhana juga berkesempatan mewakili Jawa Barat 1. Segitu dari isi CV dari Dr. Farhana. Baik, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selanjutnya untuk memandu sesi wawancara dan sharing inspiratif ini, kami serahkan kepada moderator kita, yaitu Parja Al-Ghazali. Kepada moderator kami persilahkan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Farid Al-Ghazali. Di sini saya akan menjadi moderator pada sesi wawancara kita pada sore hari ini. Punten dokter, kita akan langsung saja. Di sini kita punya beberapa pertanyaan untuk dokter. Baik, yang pertama itu, kapan sih dokter Farhana ini mulai meniti karir sebagai Putri Indonesia? Ya, sebelumnya, hatur nuhun teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Selamat sore teman-teman. Terima kasih hatur nuhun untuk kesempatannya. Sebelumnya aku izin ini agak berisik lagi di luar, lagi di Jepang ini tuh habis nonton Miss Internasional 2024. Nah, sebelumnya aku juga izin perkenalan, nama aku Farhana. FK4 angkatan 2015, jadi dokter muda, sarjana kedokteran, dan masih bakal lanjutin koas setelah ini. Jadi aku ikut Putri Indonesia itu awalnya tahun 2022, waktu di tingkat-tingkat akhir, dan waktu itu aku nggak menang di tingkat Jawa Barat, jadi first runner up, sehingga waktu itu aku belum dapat kesempatan untuk menjadi finalis Putri Indonesia di nasional. Tapi pas tahun 2023, akhirnya di usia 26 tahun, which is usia maksimal gitu, akhirnya aku coba lagi, daripada nyesel seumur hidup gitu. Akhirnya aku audisi lagi di Jakarta. Dulunya aku ikut karena aku suka bahasa Inggris, jadi aku jadi Chief of English Academy di AMSA, dan juga jadi bagian dari CIMSA, divisi SOPI. Jadi kegiatan aku banyak di AMSA dan CIMSA gitu, terus sempat ikutan professional exchange juga di CIMSA di Itali, di bagian neurologi, udah gitu. Dari dulu tuh emang suka kesehatan reproduksi, karena waktu kuliah kayak aku suka isu-isu perempuan, terus waktu itu di kampus itu lagi sering banyak masalah tentang kekerasan seksual. Nah waktu itu waktu aku kuliah belum yang semarak sekarang gitu loh. Waktu itu ada beberapa kasus kekerasan seksual di kampus, akhirnya aku ikutan Putra Putri Padjadjaran dan suka menyuarakan isu ini, dan waktu itu belum ada peraturan dari menteri, dari kampus terkait kekerasan seksual. Jadi aku tuh suka speak up tentang topik ini. Akhirnya aku ikut Putra Putri Padjadjaran, alhamdulillah juara 1, terus ikut Mojang Kota Bandung juga juara 1 juga. Dan advokasi ini tuh aku bawa ke Putri Indonesia. Jadi bareng dosen-dosen waktu itu, aku sempat keliling ke Garut sama Tasik, ke pesantren-pesantren untuk memberikan edukasi kesehatan reproduksi. Nah, jadi berawal dari situlah sebenarnya passion aku sepertinya di bidang kesehatan masyarakat gitu kan. Lebih ke non-klinis yang kayak aku selalu cari opportunity untuk itu, dan alhamdulillah juga tahun 2019 sempat, kan kalau di AMSA Cimsa kayak nggak semuanya ketika kita daftar suatu kesempatan luar negeri apa nggak selalu diterima gitu ya.
waktu itu aku sempat daftar ada acara WHO namanya World Health Assembly di Swiss, aku nggak keterima. Terus tapi tahun 2019 tuh sempat ikutan dan keterima jadi perwakilan IFMSA di markas besar PBB di New York untuk sidang tentang kesehatan reproduksi. Nah, inilah yang aku bawa ke Putri Indonesia. Akhirnya sampai setahun kemarin selama menjadi Putri Indonesia juga diberikan amanah untuk menjadi spokesperson, bukan tentang kesehatan reproduksi, tapi isunya adalah stunting gitu. Jadi kalau teman-teman lihat kegiatan-kegiatan aku, pokoknya setiap Putri Indonesia itu pasti punya proyek sosial kan, atau namanya advokasi gitu. Nah, disitulah aku membawa isu-isu public health ke kegiatan-kegiatan stunting bersama Yayasan Putri Indonesia dan berbagai kementerian gitu. Oke, dokter. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah sebelum terpilih menjadi Putri Indonesia ini, dokter itu pernah memiliki pengalaman bekerja atau berkarir di bidang medis dan pencapaian apa saja yang pernah dokter dapatkan gitu? Nah, kebetulan aku kan kuliahnya sambil-sambil gitu ya, kayak yang tadinya bukan model, tapi karena ikut Mojang Jajaka segala macam. Terus BTW waktu setahun lalu juga followers aku cuma 3.000, kayak cuma 3.000, 5.000, tapi gitu menang Putri Indonesia, besoknya tuh langsung kayak 50.000 followers, sampai sekarang 100.000 followers. Terus sampai sekarang ya aku apa ya selalu mengingat kalau tujuannya jadi Putri Indonesia itu untuk menyuarakan isu-isu dan menjadikan itu platform untuk pemberdayaan perempuan gitu kan. Nah, kalau karir di bidang medis, aku tentunya belum belum pernah yang kerja di klinik gitu ya. Tapi tahun lalu itu akhirnya aku ikutan ikutan short course, kursus singkat di Johns Hopkins School of Public Health. Itu sekolah public health nomor satu sedunia untuk bidang kesehatan masyarakat. Baru kedua tuh Harvard Harvard apa namanya Ichan Public School itu. Jadi tahun lalu aku sempat pergi ke Amerika juga setelah jadi Putri Indonesia, izin ke Amerika 2 minggu untuk belajar tentang isu public health kayak penyakit kronis gitu-gitu, dan ketemu banyak juga alumni FK Unpad yang lagi studi di sana juga. Jadi emang teman-temanku dan alumni-alumni lain juga banyak yang banyak berbeda-beda gitu ya passionnya. Ada yang udah sekolah spesialis, ada yang ada yang senangnya public health, ada yang senangnya S2, ada yang senangnya riset, ada yang jadi putri kayak aku gitu kan. Dan aku juga masih mau melanjutkan pendidikan dan karir di bidang medis gitu. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa sih yang menginspirasi dokter itu yang pertama kali ingin menjadi seorang dokter dan putri Indonesia itu? Oke, silakan dokter. Yang menginspirasi. Nah, sebenarnya aku itu bukan dari keluarga dokter ya, jadi teman-teman nggak usah minder kalau yang orang tuanya bukan dokter. Aku pun sekeluarga besar tuh nggak ada yang jadi dokter gitu. Tapi dari SMP, SMA emang suka biologi. Terus waktu dulu suka nonton Grey's Anatomy, kayak tau gak sih? Terus yang menjadi inspirasi kenapa mau ikut Putri Indonesia juga dan bukan bisnis lain, itu aku suka banget sama Dr. Reisa Broto Asmoro. Beliau itu Putri Indonesia Lingkungan 2008. Terus beliau itu jadi juru bicara COVID. Kalau kemarin pas pandemi nonton TV tuh Dr. Reisa tuh setiap hari ada di TV membawakan laporan tentang COVID gitu. Nah, ya intinya aku tuh seneng banget sama figur-figur dokter yang multi talented, multi passion, multi serba bisa gitu. Jadi jangan kaget nih kalau nanti dosen-dosennya kita di SK itu yang sangat baik-baik juga sama aku gitu, sangat support aku juga sampai sekarang. Pokoknya sejak aku menang Putri Indonesia juga sangat disupport gitu. Para dokter-dokter ini pasti punya hobi lain di luar rumah sakit gitu. Ada yang suka olahraga, ada yang suka jalan-jalan, ada yang suka segala macam. Jadi pokoknya harus terus belajar dari siapapun gitu. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, apakah dokter ini merasa peran sebagai putri Indonesia memberi dokter platform yang lebih besar untuk menyuarakan isu-isu kesehatan? Kalaupun iya, itu Apa-apa, isi maaf, apa maaf, sih maaf. yang paling Tolong ulangi, punten. baik? Pertanyaan selanjutnya, apakah dokter merasa peran sebagai putri Indonesia ini memberi dokter platform yang lebih besar untuk menyuarakan isu-isu kesehatan? Kalaupun iya, isu apa sih yang paling dokter ingin sampaikan itu? Silakan dokter. Iya, nah kalau di Putri Indonesia itu sangat dekat dengan pemerintah, sering bekerja sama sama berbagai kementerian. Makanya kalau yang juara satu tuh gelarnya Putri Indonesia, juara dua Putri Indonesia Lingkungan, juara tiga Putri Indonesia Pariwisata. Tapi kegiatan sosial kita disesuaikan sama background masing-masing juga. Jadi waktu setelah menang Putri Indonesia tahun lalu itu kita semua 45 finalis se Indonesia langsung diundang ke Istana Negara ketemu Presiden Jokowi untuk mendapatkan arahan gitu. Dan waktu itu emang isu yang lagi diangkat banget itu isu stunting, karena di Indonesia itu parah banget stuntingnya, kayak 1 dari 5 satu terus. Padahal negara kita itu adalah negara dengan sumber pangan terbanyak gitu, tapi ada banyak masalah di Indonesia gitu, kayak banyak sumber makanan tapi food waste-nya juga paling banyak, terus gizi buruknya itu paling banyak juga, dan Jawa Barat itu salah satu yang punya banyak masalah juga gitu. Jadi
selama setahun itu aku menyuarakan isu stunting yang akhirnya dibawa juga ke Miss Internasional di Jepang tahun lalu. Setiap delegasi itu harus bawa proyek sosial. Dan jadi selama jadi Putri Indonesia nih, ya kan kalau yang orang lihat tuh kayak pakai mahkota, pakai selempang, kayak pakai dress gitu. Tapi itu sering banget penugasannya itu selain lomba di luar negeri ya, sering kayak belusukan ke tempat-tempat terpencil buat mengedukasi masyarakat. Jadi aku sering banget ketemu ibu-ibu dan ketemu anak-anak kan. Nah kebetulan kan aku suka banget masak, kayak suka bikin-bikin video masak itu, kayak bunda-bunda. Jadi aku tuh seneng mengedukasi ibu-ibu di luar sana kalau makanan sehat itu tidak harus mahal. Jadi buat ibu-ibu golongan menengah, golongan menengah ke bawah, aku selalu bilang kalau banyak makanan yang murah itu sumber gizi yang bagus kayak telur, tempe, tahu, ikan, ayam gitu. Terus ikan-ikanan juga kayak nggak harus salmon tapi ikan kembung, ikan lele dan segala macam itu tuh yang kita ada di pasar sehari-hari itu tuh sumber gizi. Masalahnya adalah kurangnya banget edukasi di masyarakat kita. Jadi banyak banget orang tua yang ya banyak generasi muda yang nikah muda. Jadi saat itu banyak banget juga karena nikah muda itu mereka jadi nggak bisa memberikan nutrisi yang baik untuk anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya cuma dikasih makan nasi. Terus bahkan yang berpendidikan pun suka bilang kan, yang penting makan habisin nasinya gitu. Yang penting habisin nasinya. Nah itu juga yang harus diubah bahwa anak-anak kita tuh harusnya di fokusnya tuh, maksudnya banyak makan protein, lemak dan lain-lain gitu. Oke, baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara dokter ini menyeimbangkan waktu sebagai seorang dokter dan juga sebagai seorang putri Indonesia di saat yang bersamaan? Oke, silakan dokter. Nah, ini kan sangat susah ya time management dan pasti di selama kuliah juga ada masa-masanya kurang tidur atau tidak tidur sama sekali atau kayak banyak lah. Tapi bisa sih memanage waktu ya selama kuliah tuh kayak sebenarnya bakal ada banyak waktu luang terus harus ditakar sendiri kalau ikut organisasi bisa semampu apa gitu kan. Ntar kalau banyak ikut organisasi jadi kayak kurang waktu istirahat dan lain-lain. Tapi semoga generasi teman-teman itu bisa memprioritaskan apa ya kayak maksudnya time for yourself juga untuk bisa istirahat untuk kayak kalau belajar belajar supaya juga bisa take care of mental health juga karena dari dulu ya sebenarnya aku bersyukur sampai sekarang itu generasi kita semakin melek terhadap mental health. Kalau dulu waktu aku kuliah itu sangat-sangat masih tabu. Padahal aku tahu gitu senior-senior aku banyak yang ke psikolog, banyak yang ke psikiater, tapi mental health di pendidikan kedokteran itu sangat-sangat dianggap tabu gitu kan. Tapi daripada kita pendam-pendam semuanya ya semoga kalau lagi kalau kita lagi tidak baik-baik saja tuh bisa ask for help, terus kayak bisa mengakses psikolog juga dan lain-lain. Pokoknya taking care of mental health dan apa ya saling bisa tahu gitu kalau teman-teman kita lagi baik-baik aja atau enggak itu juga penting juga gitu. Baik dokter, untuk pertanyaan kita yang terakhir, apakah ada pesan atau saran yang ingin dokter sampaikan kepada khususnya perempuan muda yang baru memulai perjalanan menjadi seorang dokter atau terjun ke dunia pagian? Baik, silakan dokter. Ya pertama-tama aku bersyukur kalau di lingkungan kedokteran itu orang-orangnya pada ambisius ya, ambis in a good way dalam artian pasti teman-teman bisa tahu potensi masing-masing dan jangan lupa juga untuk ambil kesempatan seluas-luasnya gitu kan. Kenapa? Karena orang-orang anak-anak Indonesia itu sangat krisis percaya diri kan. Kayak pasti teman-teman tahu di Indonesia orang yang bisa kuliah sampai S1 itu masih berapa persen bisa dihitung di atau misalnya di keluarga teman-teman kalian di angkatan kalian ada yang kayak kalian adalah generasi pertama yang masuk kuliah gitu kan. Terus pokoknya anak-anak Indonesia tuh sangat krisis percaya diri dalam artian ya kayak malu-malu dan segala macam apalagi perempuan gitu ya. Jadi waktu dulu aku agak-agak tanda kutip bandel gitu ya kalau misalnya pemilihan ketua fasil, pemilihan ketua BEM dan lain-lain itu tuh banyak banget yang mendiskriminasi perempuan. Kayak temen aku di seangkatan aku nih ada anak kebidanan, dia mau nyalonin jadi ketua BEM FK. Udah gitu masih banyak cowok-cowok yang hate speech gitu kayak oh iya tahu kalau perempuan tuh gak boleh jadi pemimpin soalnya emosional banyak pakai perasaan shalala ABCD gitu kan. Tapi sekarang kan udah zaman emansipasi ya kayak perempuan laki-laki dalam mengambil kesempatan apalagi dalam pendidikan organisasi harus bisa setara gitu. Nah semoga teman-teman selalu percaya diri dan apa ya lakukan banyak hal sesuai passion ya teman-teman juga. Jangan ngerasa FOMO, terus jangan banding-bandingin sama orang lain juga. Pokoknya it's your own journey yang kalian akan jalanin. Semoga bisa bersinar sesuai jalannya masing-masing gitu. Baik dokter, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan pada sesi wawancara kita sore hari ini. Terima kasih atas jawaban dari dokter dari pertanyaan kita sebelumnya. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC kita Alifa. Baik, silakan Alifa. Terima kasih Al. Dari wawancara tadi sangat menginspirasi kita ya, apalagi dari Dr. Farhana yang produktif selama berada di FK Unpad. Nah baik, selanjutnya kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan dan apresiasi untuk Dr. Farhana kepada Project Officer kita. Dipersilakan token. Terima kasih Alifah atas kesempatannya. Jadi sebelumnya saya selaku Project Officer ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Farhana Naliswari Windana karena telah berkenan untuk hadir meluangkan waktunya pada acara wawancara kami hari ini. Untuk PD yang bertugas, dipersilakan untuk melakukan dokumentasi. Atur nuhun semuanya.